teman-teman semua, teman-teman sekolah minggu Giakega, apa kabarnya? Wah, akhirnya kita bertemu lagi ya, nggak kerasa sudah hari Minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya, kenalin dulu, nama aku El. Nah, hari ini El mau ngajak teman-teman sekolah minggu semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang ada di laut. Nah, cerita hari ini mengenai laut. Nah, ini kita lihat nih di belakang sudah banyak ikan. Ikan, banyak sekali ikannya. Walau El tidak tinggal di dalam laut, tapi El mau cerita sedikit tentang apa yang terjadi dengan sebuah laut. Nah, nanti teman-teman semua harus dengerin dengan baik ya. Tapi sebelum itu, kita juga mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya sebelum memulai ibadah pada hari ini. Nah, ayo semuanya harus lipat tangannya, tutup matanya. Gak boleh ngintip-ngintip ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih boleh kembali mendengarkan firman Tuhan secara online. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, kepada keluarga kami, dan juga kepada teman-teman kami semua. Kami berdoa Tuhan, kiranya hari ini kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik, mendengarkan firman Tuhan yang baik, dan juga menyanyi, memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang lain yang belum mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati agar mereka semua bisa mendengarkan firman Tuhan secara online dan juga beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay. Oke teman-teman, sebelum El cerita, ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri, nggak boleh duduk terus, nanti pegul. Ayo semuanya berdiri, kita mau menyanyi, memuji nama Tuhan. Semuanya ikut bernyanyi ya, oke?
firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik semua, ayo duduk yang manis. Gak boleh sambil jalan-jalan, gak boleh sambil ngunyah. Ya, semuanya duduk yang manis karena El mau segera cerita tentang laut. Ya. Nah, El mau cerita tentang bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ini mereka sedang dalam perjalanan setelah keluar dari Mesir. Bangsa Israel ini tadinya adalah budak orang-orang Mesir. Nah, budak itu apa sih? Budak itu adalah orang yang suka disuruh-suruh sama orang lain. Seperti contohnya, coba kamu sana bangun bangunan yang itu, ambil barang-barang itu, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Bangsa Israel disuruh-suruh terus sama orang Mesir. Nah, tapi karena Tuhan melindungi bangsa Israel, akhirnya Tuhan Yesus memberikan tulah kepada orang Mesir. Kemudian orang Mesir menjadi takut dan mereka berkata, wah, bangsa Israel telah dilindungi oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu, sudah kita biarkan saja mereka pergi, biar kita tidak dihukum oleh Tuhan Yesus dan mendapatkan banyak bencana. Kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir dan tidak menjadi budaknya lagi. Dalam perjalanan bangsa Israel pergi dari Mesir, mereka berjalan jauh sekali dan bangsa Israel itu jumlahnya banyak sekali. Ada papa, mama, nenek, kakek, buyut, cicit, dan ada binatang-binatang. Mereka membawa semua peliharaan mereka untuk keluar dari bangsa Mesir. Nah, saat mereka sedang berjalan, mereka lelah dan kemudian mereka beristirahat sebentar di jalan. Kemudian yang terjadi dengan bangsa Mesir, orang Firaun dan juga Raja Firaun dan juga bangsa Mesir, mereka berkata, wah, seharusnya kita tidak melepaskan bangsa Israel. Kalau kita melepaskan mereka, siapa dong yang menjadi budak-budak kita? Kemudian Raja Firaun berkata kepada prajurit-prajurit yang di sana, ayo siapkan kereta kuda kita, siapkan semuanya, kita harus kembali mengambil orang Israel agar kembali menjadi budak kita. Nah, akhirnya Raja Firaun dan juga orang-orang prajurit-prajuritnya semua mereka mencoba mengejar bangsa Israel untuk mendapatkan mereka kembali. Nah, saat dikejar dengan kereta kuda dan semua prajuritnya, bangsa Israel yang sedang beristirahat kemudian melihat mereka. Bagaimana ini kita dikejar lagi oleh orang-orang Mesir? Kita pasti terkepung, kita tidak mungkin bisa selamat. Satu-satunya jalan yang ada hanyalah laut di depan mereka. Nah, laut itu adalah Laut Merah. Laut Merah benar-benar ada di depan mereka dan mereka bingung, kemana ya kita harus pergi?
Padahal bangsa Mesir dan juga pasukan-pasukan itu sudah semakin dekat. Akhirnya Tuhan Yesus melindungi bangsa Israel. Tuhan Yesus meletakkan tiang awan di tengah-tengah bangsa Israel dan juga bangsa Mesir. Tiang awan. Tiang awan tuh seperti apa sih? Awan. Tapi pakai tiang. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ini nih tiang awan itu seperti ini. Nah, jadi ada awan yang tinggi sekali dari atas langit lalu turun sampai ke bawah permukaan. Nah, di sini sudah banyak sekali bangsa Israel sedang berjalan, kemudian di belakang tiang awan itu sudah ada bangsa Mesir dan segala prajuritnya mau mengejar bangsa Israel. Banyak banget ya ini orang-orang dari bangsa Israel. Mereka ingin segera cepat-cepat pergi supaya tidak ditangkap oleh bangsa Mesir. Kemudian setelah mereka berjalan, akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya agar laut itu terbelah. Memangnya bisa laut terbelah? Nah, itulah yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Tuhan Yesus bisa melakukan semuanya. Akhirnya Musa menurut dan juga Musa merentangkan tongkatnya di atas Laut Merah. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Coba kita lihat. Nah, wow, lautnya terbelah menjadi dua. Jadi ada tembok yang berisi air. Wah, tembok air ini yang melindungi bangsa Israel agar bisa menyeberangi Laut Merah. Kita lihat tuh, ada anaknya yang digendong, ada anak yang kecil di depan, dan banyak sekali orang Israel sampai belakang, sampai tidak terlihat. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, dan jumlahnya itu sangat banyak. Mereka berjalan satu-satu melewati Laut Merah. Kemudian setelah berjam-jam mereka berjalan, akhirnya bangsa Mesir hampir sampai di situ. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Musa kembali untuk merentangkan tongkatnya agar air yang ada di kanan dan di kiri orang Israel itu kembali turun ke bawah untuk menghancurkan bangsa Mesir yang sedang mengejar bangsa Israel. Lihat nih teman-teman, mereka benar-benar berjalan di tanah yang kering karena air itu sudah terbelah menjadi dua. Nah, kemudian seperti apa jadinya? Nah, ini prajurit-prajurit dan juga semua orang dari bangsa Mesir yang mencoba menangkap bangsa Israel, mereka ikut berjalan di tengah situ. Lihat, ada kuda, ada banyak sekali mereka membawa alat-alat untuk menangkap bangsa Israel. Tapi karena Tuhan Yesus melindungi bangsa Israel, kita lihat apa yang terjadi. Wah, langsung air-air itu langsung tumpah kembali ke dalam. Akhirnya roda-roda dari semua alat-alat itu pun digulingkan oleh Tuhan Yesus, dan juga mereka semua menjadi tenggelam bercampur dengan air yang ada di Laut Merah itu. Wow, besar sekali ya adik-adik semua. Tuh, di sini sudah ada bangsa Israel yang berhasil menyeberangi laut tersebut. Kita lihat lagi bagaimana jadinya. Nah, ini dia prajurit-prajurit, semua orang yang disuruh oleh Raja Firaun untuk menangkap bangsa Israel. Akhirnya mereka semua ada di dalam laut, juga kuda-kudanya semuanya hancur. Orang Mesir tidak ada yang tersisa satu orang pun. Semuanya karena berkat kekuasaan dari Tuhan yang membuat bangsa Israel akhirnya bisa melewati Laut Merah, dan juga bangsa Mesir dan semua prajuritnya hancur di dalam air.
Nah, kemudian setelah mereka berhasil melewati Laut Merah itu, mereka bersukacita, mereka memuji-muji nama Tuhan. Nah, ini kita lihat, wow, semuanya menari. Setelah mereka menang dari bangsa Mesir, laki-laki yang ada di bangsa Israel, mereka semua bernyanyi, bersukacita memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sudah melindungi mereka agar terbebas dari bangsa Mesir. Kemudian saudara dari Musa, Miriam, ia mengambil rebana dan juga semua perempuan menari, menyanyi, memuji nama Tuhan. Nah, seperti kita lihat mereka di sini senang sekali ya teman-teman. Mereka menari dan juga menyanyi. Itulah kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Tuhan Yesus membantu bangsa Israel untuk melewati Laut Merah. Kalau bukan Tuhan, mungkin gak ya laut itu bisa terbelah? Tentu tidak mungkin. Itu semua karena oleh kekuasaan Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan Musa agar bisa menyuruh Laut Merah itu terbelah menjadi dua dan menjadi tembok-tembok air. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Tuhan Yesus bisa melakukan itu semua untuk melindungi bangsa yang dipilihnya, yaitu bangsa Israel. Nah, itulah cerita pada hari ini mengenai laut. Ya, namanya adalah Laut Merah. Nah, kita harus mengingat cerita ini adik-adik untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang melindungi kita semua, Tuhan yang mempersiapkan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan Yesus saja bisa melindungi bangsa Israel yang orangnya sangat amat baik, apalagi kita dan juga keluarga kita. Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya untuk terus berdoa, mendengarkan firman Tuhan agar selalu dekat dengan Tuhan Yesus dan juga bisa belajar dari cerita-cerita firman Tuhan mengenai kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, sekian cerita dari hari ini. Adik-adik, kita bertemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa untuk terus mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu dan juga setiap hari kalau bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, setelah ini kita yuk sama-sama berdoa untuk menutup cerita pada hari ini. Adik-adik lipat tangan dan juga tutup mata ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami belajar untuk percaya kepada Tuhan. Untuk hidup kami, untuk hidup keluarga kami. Kami mau agar meletakkan semuanya di tangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami kalau ada yang sakit Tuhan. Di masa pandemi seperti ini banyak virus yang bertemu dengan teman-teman kami. Dan teman-teman kami juga sekarang sedang banyak yang mengalami sakit. Kami berdoa kiranya Engkau menyembuhkan teman-teman kami. Engkau yang memberi kekuatan Tuhan. Engkau yang memberikan juga pemulihan dan juga kesehatan agar teman-teman kami boleh segera sembuh dan juga boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan selama ini untuk kami semua. Kami berdoa kiranya kami semua boleh terus beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan juga rajin membaca Alkitab untuk teman-teman semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Teman-teman semua,
firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi ya di cerita firman Tuhan minggu depan. Oke, semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa terus pakai masker kalau keluar rumah. Tapi kalau bisa jangan keluar rumah. Oke? Sehat-sehat semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.